Pelajaran 2. Al-akhlaq al-karimah atau akhlak mulia. Yang termasuk pengaruh dan buah iman adalah amal solih dan akhlak al-karimah atau akhlak mulia, yaitu bersifat dan berhati mulia, seperti qanaah, zuhud, tawakal, rogbah, rahbah, sabar, syukur, dan lain-lain, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan pada bab ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mencontoh akhlak-akhlak mulia atau akhlak karimah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membiasakan diri dengan akhlak mulia akan mendapatkan timbangan amal kebaikan paling berat di akhirat. Jadi, kalau kita mau amal kebaikan nanti di akhirat itu berat, kita harus membiasakan diri dengan akhlak mulia dan akan duduk bersanding bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena iman yang sempurna. Untuk itu, mari kita menyucikan hati, karena kalau hati kita suci, maka amal-amal pun akan baik. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu." Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Apabila baik daging itu, maka baik pula seluruh tubuh. Dan apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa daging itu adalah hati. Jadi maksudnya, kalau misalkan hati kita baik, hati kita suci, hati kita bersih, insya Allah kita pun, maka amal-amal kita pun akan baik gitu. Kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, kita harus memiliki akhlak mulia. Nah, apa aja sih akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim? Pertama, qanaah. Qanaah adalah merasa cukup dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah, mensyukuri dengan bersedekah dan mempergunakannya untuk beribadah kepadanya. Jadi qanaah itu kita harus selalu merasa cukup dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Jadi kita harus merasa cukup, kita harus bersyukur. Kita nggak boleh kita harus menjauhi sifat rakus, dan kita tuh mempergunakannya untuk beribadah kepada Allah, yakin bahwa rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, itu adalah ciri orang yang qanaah, sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada semua hambanya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jadi semua apapun itu pokoknya yang ngasih rezeki itu Allah. Jadi kita harus selalu bersyukur. Kita harus merasa cukup gitu dengan rezeki yang Allah beri. Mungkin kalau kita dikasih yang berkecukupan, ya alhamdulillah gitu, harus selalu disyukurin. Kalau kurang, ya kita harus selalu merasa cukup. Kalau misalnya kita dikasih rezeki berlebih, kita harus bersedekah dan mempergunakannya untuk beribadah kepada Allah. Kita harus selalu ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah pernah bersabda, "Laisal ghina an kathratil arodi walakinnal ghina ghinan nafsi." Tidaklah yang disebut kaya itu karena banyaknya harta, akan tetapi orang kaya sebenarnya adalah yang kaya hatinya. Jadi orang yang kaya sebenarnya itu bukan orang yang punya harta banyak, yang punya uang banyak, yang pokoknya yang orang kaya lah ya. Tapi orang yang disebut kaya, yang dimaksud Rasulullah di sini itu orang yang kaya hati. Kaya hati itu apa sih? Yang hatinya suci, yang amalannya pun baik gitu ya. Dan yang qanaah ya. Ada juga sabda Rasulullah yang lain, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atahu. Sungguh bahagia orang yang telah Islam, yang diberi rezeki secukupnya, dan Allah menjadikannya puas dengan apa yang dianugerahkan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Sabdanya yang lain, afdolus sodakoti aw khairus sodakoti an dohrin ghina wal yadul ulya khairun minal yadis sufra wa beda biman ta'ulu. Sedekah yang paling utama atau sedekah yang paling baik adalah di saat kecukupan, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah atau meminta-minta, dan dahulukan memberi kepada yang menjadi tanggunganmu. Jadi sedekah paling utama itu
Yang paling baik adalah saat kecukupan dan tangan di atas. Jadi kita kalau bisa tuh nggak usah minta-minta dan dahulukan. Jadi kita lebih mendahulukan untuk memberi daripada meminta, yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi dengan sifat qanaah kita akan merasa puas dan ridho atas rezeki dari Allah dan tidak merasa kekurangan, tidak meminta-minta, dan Allah akan mencukupi rezeki dan menjaga kehormatan serta menjadikan kita kaya, suka bersedekah dan giat mencari rezeki yang halal. Untuk itu kita harus selalu qanaah karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Allah pasti akan menjaga harga diri orang yang menjaga harga dirinya. Allah akan jadikan seorang itu kaya jika ia merasa cukup. Orang yang berbuat qanaah akan suka bersedekah. Orang yang qanaah akan rajin mencari rezeki. Pokoknya kita harus selalu merasa kecukup gitu, harus bersyukur dengan rezeki yang Allah kasih, harus selalu qanaah ya. Ya udah, mungkin segini aja buat hari ini. Semoga Allah selalu memudahkan urusan kita. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.